yang paling menjual sebagai seorang pengajar BIPA adalah kemampuan berbudayanya. Halo sahabat Wakoid, hari ini kita spesial banget kedatangan bintang tamu. Spesialnya kenapa? Hari ini kita kedatangan Mas Eko Widianto. Beliau ini seorang dosen dan juga pengajar BIPA. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, pengajar BIPA itu apa sih? Kita langsung aja tanya. Mas Eko, Ya. Bagaimana, sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Hari ini datang ke Cirebon, gimana perasaannya? Ya. Luar biasa. Jadi asik sih, Asik terutama ya? kulinernya. Kulinernya. Apa favoritnya? Sekarang empal gentong. Empal gentong. Tadi pagi jamblang. Jadi favorit semua lah. Oke, sip. Mas Eko, mumpung ada Mas Eko di sini, kita mau tahu dong, kasih kita edukasi tentang BIPA. Apa sih BIPA? Barangkali banyak nih teman-teman yang belum tahu. Baik, jadi BIPA itu singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Oke. Artinya bahasa Indonesia tidak diajarkan kepada orang-orang Indonesia, tapi diajarkan kepada warga negara asing seperti mahasiswa asing, tenaga kerja asing, atau diplomat dan sebagainya. Secara singkatnya seperti itu. Dan ini bisa diajarkan baik di Indonesia kepada para warga negara asing yang datang ke Indonesia, atau diajarkan di luar negeri. Artinya guru-guru atau dosen bahasa Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia di kampus-kampus, kedutaan besar, dan lembaga-lembaga penyelenggara BIPA. Oke. Kalau ada teman-teman nih yang minat dengan dunia BIPA, gimana sih caranya, Mas? Ya, pertama tentu saja punya latar belakang pendidikan kebahasaan ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, atau bahasa asing yang lainnya. Oke. Kemudian tentu saja memiliki kemampuan atau kemahiran dalam bahasa Indonesia. Oke. Salah satunya bisa diwujudkan melalui sertifikat UKBI atau uji UKBI. kemahiran bahasa Indonesia. Itu syarat pertama ya, Ya. teman-teman catat nih. UKBI. Kemudian tentu saja punya sertifikat pelatihan pengajaran BIPA Oke. minimal level dasar. Berarti pemula ya, Ya, dasar. pemula, ya, Itu ada bisa. batasan harus berapa JPL yang harus kita tempuh nggak sih? Sebenarnya standar saja pelatihan itu, yang penting memenuhi kriteria sebagai pelatihan profesional ya. Oke. Dan biasanya ini diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau kadang juga diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Siap, udah 2 nih. Ya, kemudian sertifikat bahasa asing itu juga penting karena ada beberapa negara yang kalau kita memang berencana untuk menjadi pengajar BIPA di luar negeri, Ya. tentu saja kita harus punya kualifikasi berbahasa asing. Baik. Misalnya bahasa Inggris itu sudah pasti ya, bisa ditunjukkan melalui TOEFL atau IELTS misalnya. Kemudian barangkali bahasa-bahasa asing yang lain seperti bahasa Prancis lewat DELF. Kemudian bahasa Arab Iya, iya. pakai TOEFL misalnya, atau bahasa Korea dan sebagainya. Tentunya itu ada kriteria scoring tertentu Iya, ya. betul. Paling tidak kalau TOEFL ya standarnya 500 kalau Siap. ITP. Kemudian kalau IPT sekitar 85 ya kalau nggak Oh, salah. oke. Jadi teman-teman IELTS sekitar harus 60, mempersiapkan diri ya Iya. tentang hal-hal tersebut. Oh ya, ada lagi satu yang unik. Kita juga tidak boleh melupakan unsur kebudayaan Iya, ya, Mas. benar Gimana tuh, sekali. Mas? Nah, karena kita akan mengajarkan BIPA, yang kita ajarkan tentu saja tidak hanya bahasa Indonesia saja, Iya. tapi juga budaya Indonesia. Karena salah satu misi di dalam BIPA itu adalah diplomasi budaya. Oleh karena itu, pengajar BIPA harus memiliki paling tidak satu keterampilan berbudaya yang bisa dieksplorasi dan dipromosikan kepada para pembelajar BIPA di luar. Boleh menari, boleh melukis, boleh membatik, main gamelan misalnya. Kalau saya suka masak bisa ya? Oh, bisa juga. bisa ya? Karena tentu saja bisa kita eksplorasi melalui budaya kuliner kita. Oke, siap. Bikin tumpeng, ya kan? Oke. Menarik ya. Tapi bisa tidak, Mas, kasih spill sedikit supaya kita lolos gitu ya jadi pengajar BIPA, ada tips dan triknya? Ya. Selain tadi syarat-syarat ya? Baik, selain syarat-syarat administrasi yang memang harus dipenuhi ya, misalnya Ya. skor bahasa yang tentu saja perlu sesuai, kemudian persyaratan-persyaratan yang lain. Yang paling menjual sebagai seorang pengajar BIPA adalah kemampuan berbudaya. Misalnya Oke. punya kemampuan menari, punya kemampuan nembang misalnya,
saya dari Jepara contohnya, saya harus bisa ngukir nih, dan itu adalah keterampilan yang sangat mahal. Misalnya kalau dari Cirebon, karena di sini sangat Membatik. terkenal batik Megamendungnya, Betul. harus bisa batik Megamendung. Buat pola. Kalau punya kemampuan seperti ini, saya rasa akan menjadi jalan tol menjadi pengajar BIPA luar negeri. Terakhir deh Mas, Ya, menurut Mas Eko sebagai orang yang sudah berkecimpung luar biasa di dunia BIPA, kenapa sih kita harus mengenal BIPA? Kenapa kita tidak usah ragu gitu kenal dengan BIPA dan langsung menjeburkan diri? Ya. Kenapa tuh? Ya, salah satu hal yang paling penting menurut saya adalah BIPA ini menjadi salah satu wujud implementasi kita terhadap amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang salah satu bunyinya mengamanatkan kita untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan ini adalah cita-cita mulia kita bersama, dan melalui BIPA itulah ini bisa kita capai. Oleh karena itu, sebagai pengajar BIPA, BIPA akan selalu di hati. BIPA selalu BIPA di selalu hati. di hati. Oke, Iya. singkat tapi tentunya bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, Amin. isi Amin. podcast Pokoid lagi. Siap. Terima kasih untuk kebersamaannya ya Mas Eko. Sama-sama. Oke teman-teman, ini kenapa ada ini terbang-terbang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Sampai jumpa lagi ya di konten-konten Pokoid berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eda Romati, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dan Budaya Indonesia bersama Sinau Art. BIPA Sinau Art Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ratu Raja Arin Bilutina, Sekretaris Kesultanan Karbon Cirebon, mengucapkan selamat mengikuti pelatihan BIPA dan Budaya Indonesia bersama Sinau Art. BIPA Sinau Art Istimewa. Halo, saya Niko. Selamat mengikuti pelatihan BIPA dan Budaya Indonesia bersama Sinau Art. BIPA Sinau Art Istimewa. William de Venezuela, felicitaciones por BIPA y la capacitación en cultura indonesia. BIPA Sinau Art es especial en Indonesia. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Eko Widianto, dosen dan pengajar BIPA di UIN Wali Songo Semarang. Saya ingin mengucapkan selamat mengikuti pelatihan BIPA dan Budaya Indonesia bersama Sinau Art. BIPA Sinau Art Istimewa. Terima kasih.